Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara, kita masuk episode 101. Anda bertanya, Alkitab menjawab dari 0136693 6 sekian. Salam Pak Era, saya seorang ibu yang mempunyai satu anak laki-laki berusia 21 tahun. Dulu anak laki-laki saya bernaung di sebuah gereja dan aktif dalam pelayanan. Tapi sekarang sudah tidak pelayanan lagi, tetapi sekarang sudah tidak lagi pelayanan disebabkan suatu hal yang membuat anak saya mengalami akar pahit. Saya coba menasihatinya dan terus berdoa kepada Tuhan supaya anak saya dapat dipulihkan. Walaupun keadaannya sudah lama. Tapi untuk sekarang ini anak saya pun mengalami kekecewaan tatkala sedang bekerja dan harus dikeluarkan karena keadaan corona. Padahal anak saya mencari pekerjaan itu dengan susah payah dan sangat mengharapkan pekerjaan itu karena memang ekonomi kami sedang sulit. Dan saya sebagai orang tua sedih melihat keadaan anak saya yang kadang-kadang suka berkata, kenapa Tuhan tidak pernah mendengar doanya? Padahal dengan ingin bekerja untuk membantu orang tua. Padahal dia ingin bekerja untuk membantu orang tuanya. Saya sering menguatkan, tapi saya sudah sedih melihat anak saya mengalami kekecewaan. Saya ingin anak saya kembali seperti dulu, Pak, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Saya rasakan anak saya kecewa dengan keadaan hidup yang tidak bisa membuatnya untuk maju. Mohon sarannya Pak Eras. Yang pertama, Tuhan pasti punya rencana ya untuk anak ibu. Mau nggak ibu sampaikan salam saya? Ya, bahwa Pak Eras memberikan salam untuk anak ibu. Anak ibu suruh mengikuti khotbah saya di YouTube dulu. Ikuti khotbah-khotbah saya setiap hari. Setiap hari. Sembari atau sementara COVID ini. Nah, ibu jangan menunjukkan, yang kedua, jangan menunjukkan kesedihan, kegelisahan, atau kegalauan dengan melihat keadaan anak. Ibu harus mengatakan, oke, take it easy. Oh, enggak masalah nak, it's okay. Ya. Lalu ajak berpikir, yang ketiga, ajak berpikir untuk usaha-usaha yang tidak membutuhkan modal besar. Apakah jualan baju di online, apakah jualan barang-barang apa, atau jualan makanan, ya. Suruh dengar khotbah saya di YouTube. Saya khawatir, saya curiga anak ibu dipanggil jadi pendeta, mungkin, ya. Yang kedua, jangan menunjukkan kegalauan terhadap keadaan itu. Ibu rileks aja. Ibu kalau galau, semua galau. Ya. Yang ketiga, ajak anak berpikir untuk cari nafkah. Lewat online, jual makanan, dan lain-lain. Ya. Ada usaha dulu. Ya, ada usaha. Ya. 4, jangan berhenti cari pekerjaan di tengah suasana COVID. Walaupun suasana COVID, tetap tidak berhenti mencari pekerjaan. Ya. Kelima, ibu jangan memanjakan anak. Jangan lagi berkata, ya nak, udah ya nak ya, kuat ya nak. Itu bahasa-bahasa yang malah melemahkan. Jangan usah ngomong. Gimana ya kalau kita bikin ini ya? Nak, gimana ya kalau bikin ini ya? Nak, tadi Pak Eras khotbahnya begini loh. Wah, nanti ada berita di TV begini. Jangan, sabar ya nak, harus kuat ya nak. Boleh sekali-kali, tapi tidak boleh sering-sering. Arahkan anak ibu mencari Tuhan. Dan saya percaya kalau sering mendengar khotbah saya di YouTube, nanti pikirannya akan menjadi diperbaharui. Sampaikan salam saya. Ya, hidup ini sementara. Ya, oke, Tuhan memberkati. Aduh,
08212322 dan seterusnya. Salam Pak Erastus yang saya hormati, terima kasih atas jawaban pertanyaan tempo hari. Saya sangat bersyukur dan puas. Pak, saya ini seorang perempuan berusia 35 tahun. Jika Bapak berkenan memberi saya solusi atas semua masalah dan beban hidup saya. Begini Pak, saya ini terlahir dari keluarga broken home dan saya banyak kepahitan masa lalu dari orang tua Pak. Mereka bercerai ketika saya masih kecil dan seterusnya. Ini panjang sekali. Saya menulis dalam keadaan tertekan dan menangis. Ini akan dihubungi oleh staf kami, ya. Oke. Sebab banyak sekali, panjang sekali. Saya peduli, ya. Tentu ini wanita, jadi harus ditelepon wanita juga. Oke. 0813225583 seterusnya. Shalom Pak, di EBC Ekumene Bible Course Surga episode Firdaus, kalau tidak salah ingat, Bapak menjelaskan serta menggambar ilustrasi di paperboard tentang Daniel 12 ayat 2 dan cara Tuhan Yesus menjemput umat di awan-awan sebelum dibawa ke Samayim. Saya ingin bertanya di mana dan kapan pengadilan tahta Allah. Mohon pencerahan dari Bapak, terima kasih. Bicara soal pengadilan tahta Allah ini sudah sering saya terima. Kita tidak bisa membuat urut-urutan waktu di sini secara exact, secara pasti. Kalau Alkitab bicara soal pengadilan, sebenarnya bukan soal bagaimana pelaksanaan proses pengadilan itu. Tetapi yang penting fakta adanya pertanggungjawaban, itu yang penting. Soal kapan, bagaimana pelaksanaannya itu bukan masalah yang penting. Yang penting adalah fakta adanya pertanggungjawaban. Apakah ketika mati lalu langsung ada pemisahan? Ya. Lalu satu di Hades nyaman, satu Hades yang tidak nyaman. Lalu nanti kalau kebangkitan semua dibangkitkan lalu ada pengadilan tahta putih, bisa saja. Tapi ingat, kitab Wahyu itu kan kitab apokaliptik. Kita tidak boleh artikan secara harafiah. Jadi apa yang saya kemukakan itu hal garis utama. Ya, itu bagan utama. Penik-peniknya tidak. Jadi saya tidak meletakkan sengaja soal pengadilan ini. Sebab begini saudara, sejak di dunia orang sudah punya track record. Begitu mati jegrek, sudah kelihatan kok. Hades nyaman, Hades yang tidak nyaman, sudah jelas. Ya, jadi kalau ada gambaran pengadilan itu artinya bahwa setiap orang harus ada pertanggungjawaban. Soal kapan, bagaimana prosesnya itu bukan hal yang penting. Soal kapan, nah setelah mati kan sudah tidak lagi masalah waktu, masalah perjalanan waktu sudah tidak jadi persoalan lagi. Begitu mati, soal perjalanan waktu sudah tidak ada lagi, tidak terlalu penting. Kemarin, hari ini, besok, sudah nggak penting, semua dalam kekekalan. Lalu prosesnya bagaimana, juga tidak terlalu penting. Yang penting adalah bahwa ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang ditabur orang itu dituainya. Orang yang menabur dalam daging menuai kebinasaan, orang yang menabur dalam roh hidup seturut kehendak Allah menuai kemuliaan. Oke. 0812 13 786 dan seterusnya. Dari jemaat GSKI Pluit. Halo Pak Eras, saya ingin bertanya, pada waktu lalu Pak Eras berkata Katolik itu beda aliran. Ini maksudnya apa ya Pak? Sedangkan teman-teman saya berkata Katolik itu salah karena mereka berdoa kepada Santo A, Santo B dan lain-lain. Mereka menganggap mereka berdoa kepada Bunda Maria agar disampaikan kepada Yesus. Pertanyaan saya, mohon jelaskan mengenai Katolik ini agar saya memahami pemahaman yang benar dan tidak dibutakan oleh gosip-gosip yang tidak jelas. Terima kasih. Sebenarnya bukan hanya Katolik dan Protestan yang memiliki perbedaan. Antara Protestan A dengan Protestan B pun ada perbedaan. Protestan dengan karismatik lebih lagi. Di karismatik ada ratusan bahkan ribuan denominasi. Itu pun tidak ada yang sama.
Setiap denominasi akan mengatakan dirinya paling benar. Ini antar satu gereja Protestan saja. Nah, apalagi kita dengan Katolik pasti beda. Ya, pasti beda. Dan apa yang diyakini seseorang pasti itu yang dianggap paling benar. Saya di GSKI, pasti GSKI menurut saya paling benar. Kalau gereja lain lebih benar, saya pindah gereja. Nah, demikian pula Katolik, tentu beda dengan kita. Tetapi kita tidak berhak dan santunnya tidak mengatakan itu sesat atau salah. Kalau Anda memandang bahwa itu salah karena tidak sesuai dengan pandangan Anda cukup menyimpan. Itu namanya toleransi. Di dalam hati kita ada intoleransi. Artinya apa yang menjadi pemahaman saya itu yang paling benar. Saya tidak bisa terima orang lain. Itu intoleransi. Itu benar di dalam hati. Tapi dalam ekspresi hidup kita tidak boleh intoleransi. Kita harus toleransi. Artinya kita tidak boleh menyesat-nyesatkan orang lain atau menilai dan menghakimi dengan memberikan hukuman sesat atau bidat. Tidak boleh. Kita terhadap tetangga kita yang beragama Muslim saja kita memberi ruangan dan kita mengatakan, ya saudara sebangsa setanah air. Yang itu kalau keyakinanmu kau anggap itu benar, silakan. Aku juga punya keyakinan sendiri. Apalagi Katolik dan Protestan ini sama-sama percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini jadi saya katakan alirannya beda. Tapi kalau kita dengan Muslim agamanya beda, bukan alirannya saja. Tetapi sekali lagi kita tidak boleh menilai dan menghukum, menghakimi. Menghakimi itu menghukum, menilai bisa. Kenapa dia begini? Kenapa saya begini? Bisa menilai. Tapi tidak usah menghukum. Menghukum itu menghakimi itu menilai dan memberikan eksekusi hukuman. Kalau sudah mengatakan sesat salah, itu sudah menghukum. Atau itu sudah sikap menghakimi karena ada penghukuman. Jadi kita harus santun dalam bermasyarakat. Kita diam, kita menerima realitas bahwa masing-masing punya hak untuk meyakini kebenarannya. Ya, terima kasih. Kalau kita di GSKI, ya tentu kita berkata ini paling benar. Oke, dalam hal ini saya juga mau tambahkan ada di media sosial itu ada orang-orang yang memang suka begitu menilai, lalu ya kita jangan ikut-ikutan begitu. Kita jangan ikut-ikutan. Anda bisa menilai kok. Kualitas mental dan kualitas moral orang-orang seperti itu macam apa. Anda kalau melihat di kenyataan orang-orang yang berprestasi tidak banyak bicara. Ya. Padi itu berisi itu makin tunduk. Ya, oke. 0813 19773 sekian. Salam Om Eras, Om terima kasih Om karena khotbahnya membuat pikiran saya terbuka, menyadari bahwa seharusnya sebagai Kristen kita harus berusaha untuk hidup seperti bagaimana Kristus hidup dan hanya dengan itu kita bisa menjadi anak Allah yang sah. Om, saya mau bertanya Om, pernah mengatakan bahwa kita perlu mempunyai jam doa khusus. Apakah salah Om jika saya tidak melakukannya setiap hari? Soalnya saya masih remaja, masih masa pertumbuhan, harus menjaga kesehatan saya untuk bersekolah. Oh iya, saya setuju. Jam doa harus ada, tidak harus jam tertentu. Kamu harus beri waktu untuk belajar dengan serius, nak. Setuju. Nah, mungkin kamu dengar Om Eras berdoa jam 2, jam 3 pagi ya. Tidak boleh. Kalian harus bangun pagi, anak-anak remaja dan sekolah. Saya sendiri juga kadang-kadang menghindari jam doa jam 2 pagi. Apalagi kalau besok seminar jam 9, jam 8, saya harus tidur dari jam 10, 11 sampai jam 5 gitu. Kalau saya bangun jam 3, waduh, saya teler ya. Kecuali saya bisa tidur lagi. Nah, untuk ini jam doa khusus harus tetap diadakan. Walaupun tidak tentu waktu jam berapa, tetapi harus ada. Ya. Soalnya saya masih remaja, masih masa pertumbuhan.
betul. Menjaga kesehatan, betul. Apalagi Om Eras harus jaga kesehatan. Tapi jam doa harus tetap ada, nak. Ya, mendengar CD-CD, mendengarkan khotbah-khotbah Om Eras di YouTube ya. Jam doa masih ada ya. Belajar rajin, sayang mama papa dan bantu mama papa. Oke, puji Tuhan. 0812326844 sekian. Dari Timika, Papua. Salam Pak Pendeta Eras, saya bertanya tentang baptisan. Waktu saya balita, orang tua saya sudah membaptiskan saya dengan pengakuan orang tua saya. Dan apakah salah ketika saya punya kerinduan sendiri untuk dibaptis ulang dengan pengakuan saya sendiri, Pak Pendeta? Ini pergumulan yang dilematis buat saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Baptisan itu lambang kematian. Roma pasal 6 ayat 4. Jadi, orang dibaptis itu bukan sekedar supaya menjadi anggota sebuah gereja, tapi sebuah deklarasi, sebuah komitmen kita meninggalkan dunia dan hidup untuk kerajaan Allah. Itu komitmennya. Jadi kalau Anda tergerak untuk baptisan, saya tidak melarang. Tapi kalau Anda menganggap bahwa baptisan yang pernah Anda terima dulu sebagai pernyataan Anda bersedia ikut Yesus, boleh. Jadi sekarang saya kembalikan kepada Anda. Ya, jangan melukai denominasi di mana Anda bergereja. Tetapi juga kalau Tuhan gerakkan Anda dibaptis ulang dengan pengakuan sendiri, silahkan. Tuhan pasti beri hikmat. Ya, saya seperti Anda juga mengalami hal ini. Tapi kemudian saya dibaptis. Dengan satu komitmen, saya mau meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya, dan saya ikut Yesus, hidup seperti bagaimana dia hidup. Oke. 0811 7012 sekian. Saya member ABC dan mengikuti semua seminar ABC dari awal dan aktif mengikuti khotbah dan pelajaran Alkitab Bapak sejak tahun 2017. Saya banyak berubah dan terus berubah untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Saya juga sangat mengemari lagu ciptaan Bapak. Untuk itulah saya pribadi menjadikan Bapak Erastus sebagai mentor dan Bapak rohani saya, dan saya mohon Bapak Pendeta Erastus menerima saya sebagai anak rohani Bapak. Saya terima menjadi keluarga dalam kerajaan surga. Ini seorang Bapak Pendeta ya. Namanya tidak saya sebut. Saya seorang gembala dari sebuah gereja di kota Batam sejak tahun 1989. Ya. Ini usia pasti 50 tahun ini. Paling tidak. Saya mau bertanya tentang surga edisi ke-6. Bapak katakan bahwa semua kejadian kegiatan di bumi akan diulang di LP3. Ada budaya, bekerja, makan, dan lain-lain. Apakah di LP3 jumlah manusia akan bertambah? Atau cukup mereka yang masuk LP3 dan surga saja dan bertambah? Kalau penghuni LP3 dan surga bertambah, bagaimana caranya? Terima kasih Pak. Hari Sabtu ini 27, besok 28, 29 ya. 29 Agustus 2020 khusus saya bicara soal perkawinan. Apakah ada perkawinan di surga? Dan saudara bisa mengikuti khotbah ini ya, Bapak Pendeta ya, tanggal 29. Jadi tanggal 22 Agustus saya juga sudah bicara mengenai gender. 22. Tanggal 15 hari Sabtu saya juga sudah bicara mengenai mengenai gender ya. Adanya dualitas manusia, gender itu sampai 2 kali pertemuan ya. 1 kali pertemuan 3, yang satu 2. 2 sesi, 3 sesi. Nanti Sabtu tanggal 29 itu 2 sesi. Terima kasih. Makasih Pak Pendeta. Bapak Pendeta seorang gembala dari GPDI. Tuhan berkati. 0815 4571 6 dan seterusnya. Salam Pak Eras, saya mau bertanya tentang penyaliban Yesus dalam peristiwa itu.
semua Injil telah menuliskan dengan kisah yang sama. Namun saya menemukan ayat-ayat yang kontroversial, khususnya dalam Markus 15 ayat 32b, Matius 27 ayat 44. Pada kedua ayat ini menjelaskan bahwa kedua penjahat penyamun yang disalib di samping salib Yesus mencela Yesus. Tapi dalam Lukas 23 menjelaskan bahwa kedua penjahat itu berbeda pendapat. Yang satu menghujat, mencela Yesus, dan yang lain justru minta diselamatkan. Pak Pendeta Erastus yang baik, bagaimana menurut Bapak? Saya mohon pencerahan, terima kasih atas jawaban Bapak. Terima kasih. Ada seorang ahli komunikasi sekaligus wartawan dan sekaligus seorang investigator. Dia memang keahliannya investigasi. Ya. Saya lupa ingat, kalau tidak salah dia juga seorang investigator di satu instansi keamanan di luar negeri, ya, di Amerika. Jadi khusus dia investigator untuk kasus-kasus yang sudah menahun, sudah bertahun-tahun untuk membongkar kembali kasus itu. Ketika dia membaca Injil, ini kan orang-orang sekuler, dia memiliki satu kesimpulan, bahwa Injil tidak mungkin dikarang oleh manusia. Injil pasti fakta. Justru fakta itu terletak pada perbedaan-perbedaan masing-masing wartawan. Jadi kalau kita membaca di Alkitab, misalnya seperti ada orang gila di Gadara, ini kok dua, yang lain satu. Pasti perbedaannya bukan hal yang prinsip. Seperti penjahat. Ketika Markus ada di situ, sebagai penulis Injil, atau Matius, dia hanya menangkap apa yang dia tangkap. Sedangkan Lukas ini bisa lebih lengkap. Kenapa? Karena Lukas pernah tinggal bersama dengan ibu Yesus. Jadi ibu Yesus Maria ini pernah tinggal satu rumah dengan Lukas, menurut sebuah catatan dari dokumen tidak tertulis gereja. Dan tentu saja bukan tidak mungkin bahwa Lukas juga bersama-sama dengan ibu Yesus ada di salib itu, dalam waktu yang lebih lama dibanding orang lain. Jadi ketika Matius menulis dari sumber-sumber tertentu yang pasti itu sumber benar karena masih hangat pada waktu peristiwa, itu tidak sejelas, tidak selengkap Lukas. Kalau Anda membaca di Alkitab, Lukas menulis tentang kelahiran Yesus itu lengkap sekali. Kenapa yang lain nggak lengkap? Ya karena mereka tidak mendapatkan data yang cukup. Justru karena hal ini menunjukkan otentiknya Alkitab, tidak dikarang manusia. Nanti kalau kita membaca Perjanjian Lama juga ada beberapa perbedaan, data, saudara. Anda jangan berkata, wah ini palsu nih. Sebab Alkitab yang penting bukan susunan kata, bukan data-data yang bersifat minor, tetapi berita, message yang penting. Yang penting message-nya, beritanya. Jadi perbedaan seperti ini tidak menjadi satu hal yang prinsip. This is not my major issue. This is a minor issue. Itu hanya masalah minor, jadi nggak masalah, ya. Justru menurut ahli investigator tadi, dia mengatakan justru ini menunjukkan otentiknya Alkitab, tidak dikarang-karang oleh manusia, karena masing-masing wartawan menangkap apa yang dia terima, dan berita utamanya tidak berubah, pesan utamanya tetap sama. Walaupun ada data-data minor yang berbeda. Terima kasih. 0852 2211 6 dan seterusnya. Salam Pak Erastus, saya mau tanya kebangkitan tubuh itu, apakah tubuh yang baru dapat menembus dinding atau tidak ada batasnya dan juga bisa kemana-mana tanpa harus pergi dengan kendaraan? Di Alkitab pada yang bicara bahwa Yesus bisa berada di rumah yang tertutup, rapat, tiba-tiba ada Yesus di sana. Satu lagi, saya mau tanya apakah Kristus itu diberikan kepada Yesus berupa jabatan setelah Yesus lurus menjalankan tugasnya? Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Oke, yang pertama, apakah tubuh kebangkitan bisa tembus tembok?
Dulu saya berpikir begitu. Dia bisa mengalahkan partikel. Tetapi sekarang saya tidak yakin. Kok begitu Pak? Iya. Nah, ini panjang. Tapi begini, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan sama dengan tubuhnya Hawa dan Adam sebelum jatuh dalam dosa. Ya makan, minum, dan melakukan banyak kegiatan lain. Yang tembus tembok itu Tuhan. Yesus itu Tuhan. Jelas bisa. Kalau kita tidak bisa. Kemungkinan kita tidak bisa. Ya. Oke, tapi ini tidak prinsip ya. Kalau bisa mau apa? Kalau nggak bisa mau apa? Ya kan? Satu lagi Pak, mau tanya apakah jabatan itu, Kristus itu diberikan Yesus berupa jabatan setelah Yesus lurus menjalani tugasnya. Apa itu Kristus? Kristus itu artinya yang diurapi. Dan yang diurapi itu biasanya raja atau imam. Nah pertanyaannya, kapan Yesus diurapi? Oh, pada waktu dia dibaptis. Sebenarnya enggak. Yesus ketika sudah menang taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, itulah dia menjadi Kristus secara sah. Artinya yang diurapi. Nah ini berkaitan dengan bagaimana kalau dia gagal. Ternyata tidak gagal. Ya ini dibicarakan nanti dalam satu seminar mengenai ketidakberdosaan Yesus. Tetapi yang saya pahami Kristus artinya yang diurapi, dan yang diurapi itu raja atau imam. Dan kalau Yesus tidak menang, tidak bangkit, tentu dia tidak bisa diurapi. Ya, terima kasih. Kalau 813, 33589 dan seterusnya. Salam sore Pak Eras, saya tolong tanya, ini anak laki-laki sudah nikah selama 14 tahun dalam rumah tangga, selalu bertengkar kayak nggak ada damai, tapi anak saya bertahan karena mengingat sudah punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Tahun 13 istrinya keluar rumah, kedua anaknya ditinggal selingkuh dengan laki-laki lain dan punya anak laki-laki sama orang lain. Sampai anak dari hasil selingkuh sudah 4 tahun, sekarang anak saya diminta untuk buat surat cerai. Gimana Pak jalan keluarnya? Waduh. Sebentar. Ini ditinggal selingkuh dengan laki-laki lain dan punya anak laki-laki, jadi tidak tinggal serumah lagi ya. Yang pertama, saya tidak tahu kondisi perkawinan ini dulu sah atau tidak ya. Tapi kalau sudah tinggal 4 tahun, dia sudah punya suami sendiri dan punya anak, nah ini masalah ya. Jadi kemungkinan perceraian terjadi itu lebih terbuka. Tetapi kalau si ibu ini bisa bertobat dan balik, dan anak ibu mau terima, itu lebih bagus sebenarnya, ideal. Sebab 2 anak laki-laki, sudah punya 2 anak laki-laki dan perempuan, tahun 13 istrinya keluar rumah, tahun 2013 kali ya. Ditinggal dengan laki-laki dan anak. Sudah 4 tahun. Waduh, berat ini. Tapi kalau sudah menikah lagi ya, untuk apa digantung-gantung, nanti bermasalah soal hukum. Kalau sudah begini lebih terbuka kemungkinan cerai memang, tapi saya tidak berani bilang 100% harus cerai. Kalau kita memang mengatakan tidak boleh cerai kecuali jinah. Nih, jinahnya di situ itu udah porneia. 2 kata jinah, 1 moikeo, 2 porneia. Moikeo itu sebuah perselingkuhan, ketidaksetiaan, tapi belum sampai menghancurkan atau merusak hakikat perkawinan. Tapi kalau porneia itu ketidaksetiaan, perselingkuhan, perzinahan yang sampai merusak hakikat pernikahan. Nah ini kayaknya sudah ke arah porneia. Sudah merusak hakikat perkawinan dan percuma dipertahankan. Jadi pintu lebih lebar terjadinya perceraian di sini. Hanya saya tidak berani memastikan. Berdoa dulu, gumuli, tapi tuntunan saya ini sudah cukup bisa memberi pertimbangan. Ya, puji Tuhan, ini dari seorang ibu ya. 0813 8507 sekian. Salam Pak Erastus, saya ibu rumah tangga, saya mau bertanya Pak.
1 Korintus pasal 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan tapi orang dewasa dalam pemikiran. Apa maksud dari jadilah anak dalam kejahatan? Apa maksud tujuan ayat ini? Terima kasih Pak. Saya dan suami jadi ketagihan dengan semua yang Bapak ajarkan. Selalu sehat Pak, remuk hati, jadi berkat yang banyak orang, bagi banyak orang. Terima kasih Ibu. Anak-anak dalam pemikiranmu, ya. 1 Korintus 14 ayat 20 ya. Kita lihat ya. 1 Korintus 14 ayat 20 ya. 1 Korintus berapa tadi? 14 ayat 20. Jebret. Oke. Anak-anak understanding. Oke. Maksudnya begini. Anak di sini dalam bahasa aslinya paidion ya. Anak-anak di dalam geneste itu artinya menjadi anak-anak di dalam pengertian. Jadi orang yang kanak-kanak itu orang yang tidak pengalaman, orang yang bodoh. Ya. Kalau paidion itu kan anak usia yang sebenarnya efektif dididik ya. Tapi ternyata dia tidak punya didikan. Jadilah anak-anak dalam kejahatan artinya orang yang tidak cakap berbuat jahat. Orang yang innocent, orang yang polos. Ada orang yang nipu orang, begitu nipu sudah ketahuan itu, mukanya merah lah, nggak pinter ngebohong gitu. Tapi ada orang yang begitu cakap berbohong, seakan-akan tidak ketahuan itu berbohong. Nah, orang-orang seperti ini dewasa dalam kejahatan. Tapi kita mau seperti anak-anak ya. Dalam pemikiran jadilah anak dalam kejahatan tapi orang dewasa dalam pemikiran. Nah, ini maksudnya dalam pemikiran di sini di dalam kedewasaan. Dewasa dalam rohani, dewasa dalam pemikiran secara rohani tapi kanak-kanak dalam kejahatan. Tidak licik, tidak pintar berbuat kejahatan, tulus ya. Kan ada orang yang cekatan sekali waktu ditanya itu jawabnya langsung jebret gitu. Tapi ngebohong, jebret melukai orang. Tapi ada orang yang nggak bisa bohong, nggak bisa melukai orang, tulus. Ya. Jangan secara kedewasaan kanak-kanak, artinya tidak rohani, tapi kalau dalam kejahatan dewasa, cakap. Nah ini terbalik. Secara kejahatan kita kanak-kanak, tidak cerdas, tidak pinter berbuat kejahatan, nggak banyak akal berbuat kejahatan, tetapi, nah ini luar biasa, dewasa dalam pemikiran. Tentu kedewasaan kita ukurannya adalah Kristus. Ya, demikian saudara sekalian di episode 101 sampai bertemu di episode 102. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.